Di Pasar Tanah Abang Jakarta, Hercules membangun kekuasaan gelapnya dan menakuti semua orang, menjadikan pasar sebagai kerajaan pribadinya. Namun, kehadiran Presiden Prabowo dan strategi moralnya mengguncang kerajaan gelap itu. Tanah Abang tidak pernah benar-benar tidur. Ketika kios-kios mulai menutup pintu besi saat senja, kehidupan lain justru bangkit dari balik lorong gelap, tumpukan karung, dan suara generator yang meraung dari gudang kain. Para pedagang kecil selalu berkata, malam milik orang-orang yang tak terlihat. Sesuatu di pasar itu lebih kuat dari hukum, lebih cepat dari polisi, dan lebih menakutkan dari sekadar ancaman biasa. Nama itu hanya dibisikkan, tidak pernah diteriakkan, Hercules. Orang-orang menyebutnya seperti seseorang menyebut badai, tidak perlu dilihat untuk tahu akibatnya. Katanya, sekali ia menatap, seseorang sudah tahu apakah hari esok masih bisa ia temui. Kekuasaannya tidak dituliskan di akta atau surat keputusan, tapi dirasa takut setiap pedagang yang mengunci kios mereka setiap malam. Suatu malam, seorang pemuda yang baru membuka usaha kain mendapat kunjungan 3 pria berbadan besar. Mereka tidak membawa surat resmi. Hanya satu kalimat yang membuatnya gemetar, kalau mau aman, bayar ke kami. Kita semua di sini di bawah raja. Pemuda itu menatap lantai, tangannya dingin, dan disitulah ia sadar, di Tanah Abang, keamanan memiliki harga yang harus dibayar kepada sosok yang bahkan tidak pernah ia lihat. Di salah satu sudut pasar, sebuah ruangan tua menjadi markas bayangan. Temboknya dipenuhi peta, daftar kios, dan buku catatan nama-nama pedagang. Hercules duduk di kursi besi, tubuhnya tegap, matanya dingin seperti baja yang tak pernah berkarat. Di sekelilingnya, anak-anak buah berbicara rendah, menunggu perintah. Tidak ada keputusan yang kecil bagi mereka. Bahkan siapa yang boleh berdagang di lorong C2 harus atas restu sang penguasa. Bagi banyak orang, Hercules bukan sekadar preman. Ia adalah sistem. Ia menciptakan aturan sendiri, siapapun yang patut dilindungi, siapapun yang mencoba melawan akan menghilang dari pasar tanpa jejak. Bahkan polisi setempat seringkali memilih diam, karena mereka tahu, gangguan sedikit saja dapat memicu pertumpahan darah yang tak diinginkan. Namun, ada yang berubah pada awal bulan itu. Semakin banyak laporan masuk ke kotak pengaduan pemerintah. Pedagang-pedagang kecil mulai berani menulis surat, walau tanpa nama. Kami hidup dalam ketakutan. Kami hanya ingin berjualan tanpa diperas. Surat-surat itu seperti bisikan dari dunia bawah, pelan tapi terus datang, bagaikan degup jantung yang menandakan ada sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Hercules merasakan ada angin yang berbeda. Anak buah yang biasanya tenang mulai mendengar kabar bahwa orang-orang dari atas sana mulai memperhatikan. Sebuah surat tanpa pengirim ditemukan di meja markasnya pada suatu pagi, satu-satunya kerajaan yang langgeng adalah keadilan. Hercules meremas kertas itu sampai hancur, tetapi tatapan matanya berubah. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya siapa yang menargetkan wilayah kekuasaannya. Malam itu, di ujung lorong yang diterangi lampu redup, ada sosok lain yang sedang memperhatikan pergerakan di pasar. Ia tidak membawa senjata, tidak ditemani siapapun. Hanya berdiri, diam, memperhatikan hiruk-pikuk kegelapan Tanah Abang. Namanya belum dikenal di sini, tetapi suatu hari nama itu akan mengguncang kerajaan Hercules. Itulah awal dari kejatuhan bayangan, sesuatu yang akan mengubah Tanah Abang selamanya. Kerajaan Hercules tidak dibangun dalam semalam. 12 tahun lalu, ia datang sebagai orang asing tanpa apa-apa, hanya membawa bekas luka lama dan tatapan mata yang siap menantang dunia. Ia memulai dari memungut uang parkir liar, lalu melindungi beberapa lapak dari pencuri kecil. Namun dari perlindungan itulah lahir sebuah kekuasaan. Pedagang yang awalnya berterima kasih, kemudian bergantung. Kebiasaan itu berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan berubah menjadi sistem. Di pagi hari, pasar terlihat biasa, pedagang kain teriak menawarkan harga, tumpukan barang turun dari truk, dan ibu-ibu sibuk menawar. Tetapi ketika matahari terbenam, aturan lain berlaku. Setiap kios memiliki tanda yang tidak terlihat, garis kapur di lantai, stiker kecil di rolling door, atau simpul kain di tiang listrik. Itu adalah kode, tanda siapa yang dilindungi, siapa yang terlambat membayar, dan siapa yang akan mendapat kunjungan malam. Hercules jarang terlihat di depan umum. Ia bekerja dari balik layar, namun semua anak buahnya tahu satu prinsip yang tidak boleh dirubah, ketakutan adalah mata uang. Ia tidak pernah berteriak,
tidak pernah perlu menunjukkan kekuatan. Cukup dengan kehadiran diamnya, orang-orang sudah mengerti konsekuensinya. Inilah yang membuatnya berbeda dari preman pasar biasa. Ia membangun kerajaan, bukan geng. Setiap minggu, anak buahnya mengumpulkan setoran keamanan dalam amplop coklat. Ada yang hanya berisi 50.000, ada yang jutaan rupiah dari pedagang grosir besar. Semua dicatat dalam buku besar tua yang selalu dikunci. Tidak ada komputer, tidak ada ponsel. Semua manual, seolah-olah kerajaan itu tak tersentuh teknologi sehingga sulit dilacak. Dan itulah yang membuatnya bertahan lama, sistem yang kuno tapi sangat efektif. Beberapa kali polisi coba masuk, namun setiap operasi mendadak selalu gagal, seperti ada yang membocorkan informasi terlebih dahulu. Dalam satu kasus, sebuah tim patroli menemukan gudang kosong padahal sehari sebelumnya saksi melihat puluhan preman berkumpul di sana. Seolah mereka bisa lenyap dalam hitungan jam. Karena itulah warga menyebut mereka, bayangan, bisa muncul di mana saja, menghilang kapan saja. Suatu malam, di sebuah kedai kopi tua, dua pedagang senior berbicara berbisik. Sekarang mereka tidak cuma minta uang, ujar salah satunya. Mereka atur harga barang, mereka atur siapa boleh buka usaha di Blok A sampai Blok F. Yang lain menatap gelisah, ini bukan pasar lagi. Ini kerajaan. Keduanya mengangguk, pasrah pada kenyataan bahwa mereka tak lagi bebas menentukan rezekinya sendiri. Sementara itu, Hercules duduk di ruangannya yang hanya diterangi lampu temaram. Di dinding, ada peta besar Tanah Abang dengan puluhan jarum warna-warni. Setiap jarum mewakili satu titik kekuasaan, kios, gudang, parkiran, toko grosir, dan jalur distribusi. Itu seperti medan perang. Ia paham setiap gang, setiap lorong, setiap pintu belakang. Dan ia tahu, siapapun yang ingin meruntuhkan kerajaan ini harus melawannya bukan hanya dengan senjata, tetapi strategi. Namun kabar dari dunia luar mulai masuk seperti hembusan angin dingin. Ada orang dari istana yang memperhatikan. Ada pergerakan diam-diam yang membuat beberapa anak buah gelisah. Di tengah kejayaannya, Hercules merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, firasat bahwa kerajaan ini akan diuji. Dan bukan oleh polisi atau preman lain, tapi oleh seorang pemimpin yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan datang menyentuh wilayah kekuasaannya. Di istana, lampu-lampu megah menyinari koridor panjang yang biasanya hanya diisi oleh suara langkah penjaga. Namun malam itu berbeda. Di meja Presiden Prabowo, setumpuk laporan tebal menumpuk, masing-masing berisi keluhan pedagang kecil tentang kekuasaan gelap yang menguasai Tanah Abang. Surat-surat itu tidak hanya menyebut pungli atau intimidasi, tapi juga cerita tentang ketakutan, kehilangan, dan impian yang dirampas. Ini bukan lagi masalah lokal, ujar seorang ajudan, meletakkan berkas terakhir di atas meja kayu besar. Kami mendapat laporan dari setengah pasar, Pak. Pedagang takut membuka kios. Beberapa yang menolak membayar, tiba-tiba hilang selama beberapa hari. Presiden menatap berkas itu dengan mata tajam, tetapi hatinya tetap tenang. Ia tahu bahwa di balik laporan ini, ada satu wajah yang selama ini dikenal oleh semua orang, Hercules, penguasa pasar yang telah membangun kerajaan sendiri. Presiden menutup berkas, menghela napas panjang. Ia tidak ingin sekadar menegakkan hukum dengan kekerasan. Kekuasaan tidak hanya dihancurkan dengan senjata, katanya pelan, tapi dengan strategi, pengawasan, dan, yang paling penting, kesempatan untuk berubah. Kata-kata itu membuat seluruh tim di ruangan itu menunduk. Mereka tahu, misi ini bukan sekadar operasi penertiban, tapi juga ujian moral bagi negara dan bagi manusia yang selama ini tersesat. Seorang staf khusus menyerahkan peta besar Tanah Abang. Setiap titik kekuasaan Hercules ditandai dengan spidol merah, dari kios kecil hingga gudang grosir. Ini pola kekuasaan mereka, Pak. Mereka hampir seperti sistem militer, kata staf itu. Presiden menatap peta itu, matanya mengikuti setiap garis, lorong, dan gang yang menjadi jalur perdagangan dan kontrol Hercules. Ia tahu bahwa rencana yang asal-asalan akan gagal, bahkan bisa menimbulkan korban sipil. Di luar, malam menutupi jalanan pasar. Hercules tidak menyadari bahwa setiap langkahnya kini sedang dipetakan. Tim intelijen diam-diam menyusup sebagai pedagang, kurir, dan tukang angkut. Mereka merekam transaksi, menghitung jumlah anak buah, dan memetakan rute keluar masuk rahasia. Semua data itu akan dikirim langsung ke istana,
membentuk gambaran lengkap tentang kerajaan gelap yang selama ini tak tersentuh hukum. Sementara itu, kabar dari pedagang kecil mulai mengalir melalui jalur anonim, foto amplop coklat, bukti pemerasan, catatan hutang yang dibuat secara paksa. Setiap bukti menjadi bagian dari mozaik yang menunjukkan bahwa kekuasaan Hercules bukan hanya masalah preman biasa, tapi ancaman bagi ekonomi dan keamanan kota. Presiden memandang laporan itu, menimbang langkah terbaik yang bukan hanya menghancurkan, tapi juga menyelamatkan. Di tengah rapat, Presiden Prabowo menatap timnya dengan tegas. Kita tidak ingin meruntuhkan seseorang yang bisa diselamatkan. Hercules bukan musuh bangsa, dia hanya tersesat. Tapi kerajaan yang dibangunnya harus dihentikan. Kita harus memastikan pasar aman, pedagang bebas, dan kesempatan kedua bagi orang yang bersedia berubah. Suara itu menggema di ruang rapat, membawa ketegangan sekaligus harapan. Malam itu, keputusan besar sudah terbentuk, operasi yang akan datang bukan sekadar menumpas, tapi juga menyadarkan. Tanah Abang yang gelap, yang dikendalikan oleh bayangan Hercules, kini menjadi fokus perhatian tertinggi. Di balik gemerlap lampu istana, Presiden tahu bahwa misi ini akan menjadi titik balik, bukan hanya bagi pasar, tapi juga bagi jiwa seorang pria yang dulunya menguasai segalanya dengan ketakutan. Malam itu, lorong-lorong Tanah Abang dipenuhi bayangan yang bergerak tanpa suara. Mereka bukan lagi preman biasa, melainkan tim intelijen yang menyusup diam-diam. Setiap langkah diperhitungkan, setiap gerakan diperhatikan. Mereka berpura-pura menjadi pedagang, kurir, bahkan tukang angkut kain, menyerap pola pasar sambil mengamati siapa yang memegang kendali di setiap titik. Seorang anggota tim, mengenakan jaket lusuh dan topi, berjalan di antara kios grosir sambil menuliskan kode di buku catatan kecil. Di belakangnya, kamera tersembunyi merekam pergerakan anak buah Hercules. Setiap mata yang mencurigai diamati, setiap ancaman dicatat. Mereka belajar lebih dari sekadar wajah Hercules, mereka mempelajari cara ia mengatur ketakutan, cara pasukannya bergerak, dan bagaimana pasar tunduk pada aturan tak tertulisnya. Di salah satu gang, seorang intelijen berhasil mendengar pembicaraan dua anak buah Hercules. Hari ini harus kumpulkan setoran tambahan. Kalau tidak, Pak Hercules tidak akan senang. Informasi itu langsung diteruskan melalui radio ke pos pengendali di luar pasar. Setiap kata, setiap bisik-bisik, menjadi peta mini yang menuntun tim untuk memahami jaringan kekuasaan yang begitu rapat. Hercules, di sisi lain, tidak tahu bahwa matanya kini diawasi. Ia berjalan di pasar dengan tenang, berbicara dengan nada rendah kepada beberapa pedagang senior. Kita harus pastikan semua berjalan lancar, katanya, seolah tidak ada yang menantang kerajaan yang dibangunnya. Namun, takdir mulai bermain, diam-diam. Para pengamat dari atas telah menandai setiap titik strategis dan jalur evakuasi anak buahnya. Di pos pengendali, layar monitor menampilkan diagram gang, kios, dan titik pertemuan anak buah Hercules. Presiden Prabowo sendiri menerima laporan real-time, menandai setiap area dengan warna berbeda, merah untuk ancaman, kuning untuk area pengamatan, hijau untuk titik aman. Strategi mulai disusun bukan untuk menghancurkan secara langsung, tetapi untuk memahami dan memetakan kekuatan lawan. Setiap malam, tim intelijen menemukan hal baru. Ada gudang yang digunakan untuk menyimpan uang setoran, ada lorong rahasia yang menghubungkan beberapa blok kios, dan ada tempat persembunyian yang sebelumnya tidak pernah diketahui polisi. Semua data itu dikirim ke istana, menunggu perintah selanjutnya. Hercules semakin sulit ditaklukkan karena kecerdasannya, namun tim intelijen perlahan-lahan mulai menguasai medan. Di sisi lain, para pedagang kecil mulai merasakan kehadiran pengawas diam-diam. Mereka heran, tapi ada rasa lega yang samar. Ada yang mulai menulis pengaduan baru, mengirim bukti tanpa diketahui Hercules. Keberanian kecil itu menjadi titik awal perubahan yang akan datang. Tanah Abang, meski masih di bawah bayang-bayang, mulai merasakan ada kekuatan lain yang bekerja di balik gelapnya lorong. Malam itu, di ujung gang, seorang anggota tim menatap sosok Hercules yang berjalan jauh di depan. Ia mencatat dengan cermat, Hercules kuat, tapi setiap sistem punya celah. Dan disinilah, langkah pertama menuju kejatuhan kerajaan gelap itu dimulai. Intelijen telah turun, peta telah dibuat, dan strategi presiden siap diterapkan, semua untuk memastikan Tanah Abang kembali menjadi pasar yang aman, bebas dari bayangan ketakutan. Di ruang bawah tanah istana yang jarang disentuh,
lampu-lampu temaram menerangi meja panjang berlapis peta dan dokumen rahasia. Presiden Prabowo duduk di ujung meja, dikelilingi oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar di koridor, namun di ruangan itu hanya ada ketenangan yang tegang, seperti sebelum badai besar menghantam. Presiden membuka rapat dengan tegas. Kita tidak bisa menganggap Tanah Abang hanya sebagai pasar. Ini sudah menjadi kerajaan gelap yang menindas rakyat. Hercules bukan preman biasa, tapi simbol ketakutan yang harus ditangani dengan cerdas. Matanya menatap tajam ke arah para pejabat. Operasi langsung tanpa strategi akan menimbulkan korban, dan kita tidak mau itu terjadi. Panglima TNI mengangguk pelan. Kami sudah memetakan jalur-jalur kunci Hercules. Intelijen sudah turun, mengumpulkan semua data tentang anak buahnya, gudang-gudang, dan titik pengawasan. Kapolri menambahkan, namun Hercules pintar. Ia selalu punya langkah cadangan. Kita harus memastikan operasi ini tidak hanya bersih, tapi juga aman bagi warga pasar. Seorang perwira intelijen membuka laptop, menampilkan peta interaktif Tanah Abang. Titik merah menandai markas anak buah Hercules, titik kuning jalur setoran, dan titik hijau jalur aman pedagang. Presiden menatap dengan seksama. Setiap langkah harus terukur. Kita harus memberi kesempatan untuk Hercules berubah, tapi juga memastikan kerajaan gelapnya runtuh tanpa pertumpahan darah. Di sudut ruangan, seorang staf khusus menyerahkan amplop berisi laporan pengaduan pedagang kecil. Ini bukti nyata, Pak. Mereka hidup dalam ketakutan, beberapa bahkan dipaksa menandatangani kontrak palsu, ujar staf itu. Presiden membuka amplop, membaca beberapa surat dengan wajah serius. Ini bukan soal hukum saja, tapi soal keadilan. Dan keadilan harus terlihat, bukan sekadar di atas kertas. Setelah beberapa saat, Presiden menatap timnya. Rapat ini adalah langkah pertama. Kita akan menggabungkan intelijen, strategi militer, dan pendekatan persuasif. Hercules harus tahu bahwa ia tidak dilawan untuk dibinasakan, tapi untuk disadarkan. Kita ingin Tanah Abang aman, tapi juga ingin memberi kesempatan kedua bagi yang mau berubah. Panglima TNI mengangguk tegas. Kami siap menunggu perintah. Pasukan sudah ditempatkan, jalur pengawasan sudah siap. Hanya menunggu sinyal dari Bapak. Kapolri menambahkan, kami juga akan menyiapkan tim khusus untuk perlindungan pedagang agar tidak ada korban sipil. Presiden tersenyum tipis, menyadari bahwa operasi kali ini berbeda dari operasi biasa, bukan hanya perang melawan kekuasaan gelap, tetapi juga perang untuk hati dan jiwa manusia. Malam itu berakhir dengan keputusan bulat, operasi tidak akan dilakukan dengan kekerasan semata, tapi dengan kombinasi pengawasan, strategi, dan pendekatan moral. Sebuah pertemuan rahasia yang akan menjadi awal dari kejatuhan kerajaan Hercules, sekaligus awal dari kesempatan bagi Hercules untuk menemukan jalan menuju perubahan. Di balik tirai lampu temaram, bayangan kerajaan gelap Tanah Abang mulai terguncang. Di salah satu lorong sempit Tanah Abang, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Hercules duduk di sebuah kursi kayu tua di markas kecilnya, mengamati anak buah yang hilir mudik membawa setoran. Biasanya, ia menguasai suasana hanya dengan tatapannya, namun malam itu ada ketegangan yang berbeda. Sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu markasnya, tanpa nama pengirim. Hercules mengambilnya perlahan. Dengan jari gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya satu pesan pendek, kekuasaanmu akan berakhir. Berubahlah selama masih ada waktu. Hercules menatap kertas itu sejenak, matanya menyipit. Anak buahnya menunggu, bingung dengan perubahan ekspresi pemimpin mereka. Hercules meremas kertas itu, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan ancaman biasa, ini adalah pertanda bahwa seseorang dari luar telah menaruh mata di kerajaannya. Beberapa jam kemudian, kabar tentang amplop misterius itu mulai menyebar di antara pedagang. Bisik-bisik menembus lorong-lorong, raja kita mungkin sedang diuji. Hercules, yang selama ini selalu tahu apa yang terjadi di pasar, kini merasakan ketidakpastian. Anak buahnya mulai bertanya-tanya, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat pemimpin mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Di sisi lain, tim intelijen diam-diam menunggu reaksi Hercules. Mereka tidak melakukan serangan, hanya mengamati. Tujuan mereka adalah memetakan emosi dan strategi lawan. Bagaimana Hercules merespons ancaman tak terlihat ini akan memberi petunjuk kapan langkah berikutnya harus diambil. Intelijen bukan hanya tentang data,
tapi juga membaca psikologi penguasa gelap itu. Hercules mengumpulkan anak buahnya di ruang belakang. Suasana tegang. Ia berkata dengan suara rendah, sepertinya ada yang ingin mengganggu kita. Tapi kita tidak boleh panik. Kita harus tetap menguasai pasar. Namun di balik kata-katanya, ada keraguan yang jarang terlihat. Hercules selalu percaya bahwa kekuasaan datang dari ketakutan, tetapi kini ia mulai merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar intimidasi. Di luar, lampu-lampu pasar berkelap-kelip, sementara sosok misterius terus memantau gerak-gerik Hercules. Tim intelijen mengirimkan laporan secara real-time ke pos pengendali di istana. Presiden Prabowo menatap layar, mengetahui bahwa peringatan pertama ini hanyalah pembuka. Langkah-langkah berikutnya akan menentukan apakah Hercules akan tetap berada dalam bayang-bayang atau mulai terguncang. Malam itu, Hercules tidak tidur. Ia menelusuri setiap gang, memeriksa setiap sudut pasar, memastikan loyalitas anak buahnya tetap utuh. Namun di benaknya, satu pertanyaan mulai muncul, siapa yang berani mengirim pesan ini? Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kerajaannya tidak sesempurna yang ia bayangkan. Ada pihak yang lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih berani. Peringatan pertama itu meninggalkan jejak yang tak terlihat, rasa was-was, ketegangan, dan pertanyaan yang mengganggu tidur Hercules. Pasar yang selama ini di bawah kendalinya mulai terasa rapuh. Bayangan kerajaan gelap itu mulai goyah, dan langkah Presiden Prabowo serta tim intelijen semakin mendekat ke titik di mana keputusan besar akan diambil, keputusan yang akan menentukan nasib Tanah Abang dan Hercules sendiri. Malam itu, Tanah Abang seperti menahan napas. Lorong-lorong yang biasanya ramai dengan suara pedagang kini sepi, hanya terdengar desak angin dan langkah kaki yang tergesa. Hercules berjalan di markasnya, menatap satu persatu anak buahnya. Namun ketenangan itu segera pecah oleh dentuman keras yang mengguncang seluruh pasar. Ledakan pertama menghancurkan sebagian gudang kain di ujung lorong. Anak buah Hercules berteriak panik, beberapa lari tanpa arah, sementara Hercules sendiri berdiri tegap di tengah reruntuhan. Debu dan asap memenuhi udara, membuat mata perih dan pandangan kabur. Suara sirene mulai terdengar, menambah kekacauan malam itu. Ini bukan sekadar ledakan biasa, ini adalah pesan tegas dari pihak luar, kerajaan gelap Tanah Abang sedang digoyang. Di tengah kepanikan, tim intelijen tersebar di sekitar lokasi ledakan. Mereka tidak hanya memantau, tetapi juga menahan kerumunan agar tidak semakin panik. Setiap gerakan Hercules dan anak buahnya dicatat. Ledakan itu sengaja diatur sebagai gangguan, untuk memaksa Hercules keluar dari zona nyaman dan memperlihatkan titik kelemahan kerajaannya. Hercules, dengan tatapan dingin, memerintahkan anak buahnya mengamankan kios-kios lain dan memastikan tidak ada pedagang yang terluka. Meski hatinya bergejolak, ia tetap menunjukkan wibawa. Namun ia tahu ini bukan serangan acak. Ada tangan yang lebih kuat dan cerdas yang mulai mengatur setiap langkahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman nyata terhadap kekuasaannya. Di pos pengendali, Presiden Prabowo menerima laporan real-time dari intelijen. Ledakan di gudang Blok C, kata stafnya. Prabowo menatap layar dengan tenang, matanya menelusuri titik-titik merah di peta pasar. Ini waktunya Hercules mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia bangun dari ketakutan bisa runtuh tanpa perlawanan langsung. Kita tidak ingin korban, tapi pesan harus sampai. Anak buah Hercules mulai mencari sumber ledakan, namun banyak lorong yang tertutup reruntuhan. Panik dan kekacauan menjadi senjata tak terlihat bagi pihak luar. Hercules menahan amarahnya, mengingatkan diri sendiri bahwa kontrol adalah segalanya. Ia mulai menyadari bahwa pihak yang menantangnya bukan sekadar polisi atau preman lain, tapi kekuatan yang lebih besar dan terencana. Di luar pasar, tim intelijen diam-diam mengawasi gerak Hercules. Mereka melihat setiap reaksi, catatan setiap keputusan. Ledakan malam itu bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga uji psikologis terhadap penguasa pasar. Hercules mulai kehilangan rasa aman yang selama ini ia ciptakan dengan ketakutan, dan rasa itu perlahan menimbulkan keraguan. Saat malam semakin larut, Hercules berdiri di atap salah satu gedung, menatap lorong-lorong yang hancur. Asap mengepul, lampu-lampu berkedip, dan suara sirene semakin menjauh. Di dalam hatinya, ada satu perasaan baru, ia mulai merasakan bahwa kerajaannya rapuh, dan ada kekuatan di luar sana yang mungkin lebih besar darinya.
Ledakan pertama malam itu menandai babak baru dalam pertarungan yang akan menentukan nasib Tanah Abang dan nasib Hercules sendiri. Asap dari ledakan malam sebelumnya masih menyelimuti beberapa lorong, menciptakan kabut tipis yang membuat pandangan samar. Hercules berlari di antara tumpukan kain dan reruntuhan kayu, diikuti oleh anak buah setianya. Namun langkah mereka dibayang-bayangi oleh suara-suara asing yang bergerak cepat di lorong lain. Ini bukan sekadar ancaman biasa, melainkan kehadiran terencana dari pihak luar yang ingin menantang kerajaan gelapnya. Seorang anak buah Hercules menabrak tumpukan karung, membuat bunyi keras yang memecah keheningan malam. Hercules menoleh sekilas, matanya tajam, merespons dengan isyarat tangan. Mereka bergerak lincah, berlari melewati gang sempit, memanfaatkan setiap celah dan pintu belakang yang hanya diketahui oleh orang dalam. Kejar-kejaran itu seperti tarian maut, di mana setiap langkah bisa menjadi akhir dari segalanya. Di sisi lain, tim intelijen mengikuti dari jarak aman. Mereka tidak menyerang, hanya mengawasi dan mencatat setiap gerakan. Kamera tersembunyi dan radio komunikasi mengirimkan informasi langsung ke pos pengendali di luar pasar. Tujuannya jelas, memetakan strategi Hercules dan menunggu momen untuk mengambil langkah berikutnya, sambil memastikan tidak ada korban sipil yang jatuh di tengah kekacauan. Hercules memimpin anak buahnya menembus gang-gang tersembunyi, memutar di belakang kios yang runtuh akibat ledakan. Ia tahu setiap sudut pasar, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa asing, ketegangan yang tidak biasa, dan kesadaran bahwa lawan yang mengejar bukan sekadar preman biasa, tetapi pihak yang terlatih dan lebih licik dari yang ia hadapi sebelumnya. Di salah satu persimpangan sempit, Hercules berhasil mengelabui beberapa pengejar dengan menggunakan lorong rahasia yang menghubungkan blok kios. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak kencang, tapi matanya tetap waspada. Anak buahnya menatapnya dengan kagum, masih percaya bahwa raja mereka mampu menghadapi apapun. Namun Hercules sendiri merasakan bahwa tekanan luar biasa ini mulai menguji batas kemampuannya. Tim intelijen terus mengikuti dari belakang, menggunakan kamera tersembunyi untuk merekam setiap langkah. Mereka belajar tentang kekuatan, kelemahan, dan pola gerakan Hercules di bawah tekanan. Semua ini menjadi data penting bagi strategi Presiden Prabowo yang menekankan kombinasi pendekatan psikologis dan pengawasan nyata untuk menundukkan kerajaan gelap ini tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Kejar-kejaran berlanjut hingga ujung pasar, di dekat gudang tua yang selama ini menjadi tempat setoran besar. Hercules memerintahkan anak buahnya bersembunyi sementara ia sendiri memantau dari atas gudang, mencari celah untuk keluar dari pengejaran. Langkah Hercules tidak lagi hanya soal melindungi kekuasaannya, tetapi juga mempertahankan nyawa dan harga diri sebagai penguasa bayangan. Saat fajar mulai menyingkap langit, Hercules akhirnya menemukan jalur keluar melalui gang kecil yang tidak diperhatikan anak buahnya. Kejar-kejaran itu berakhir untuk malam itu, tetapi ketegangan masih terasa. Hercules tahu, ini baru permulaan. Pasar yang selama ini ia kuasai kini menjadi medan permainan yang lebih kompleks, dan bayangan kerajaan gelapnya mulai terguncang oleh strategi cermat pihak yang menantangnya. Pagi itu, Tanah Abang masih dipenuhi sisa asap dan reruntuhan dari ledakan malam sebelumnya. Pasar yang biasanya hiruk-pikuk kini terasa tegang, pedagang-pedagang kecil menatap lorong-lorong dengan was-was. Di tengah situasi itu, sebuah kendaraan hitam berhenti di ujung pasar. Dari dalam, Presiden Prabowo turun dengan langkah mantap, tatapannya tajam, namun wajahnya menebar ketenangan yang jarang terlihat di tengah kekacauan. Hercules, yang sedang meninjau anak buahnya membersihkan reruntuhan, menoleh dan menatap sosok itu. Mata mereka bertemu, dua dunia yang bertolak belakang, satu dikuasai ketakutan dan kekuasaan gelap, satu membawa wibawa hukum dan keadilan. Tidak ada kata-kata di awal, hanya keheningan yang tegang, seperti dua predator saling mengukur kekuatan. Presiden berjalan perlahan di lorong yang hancur, memperhatikan dampak dari ledakan dan kejar-kejaran semalam. Ia berhenti di tengah pasar, menatap pedagang yang takut dan bingung. "Kita datang bukan untuk menghancurkan," katanya dengan suara tegas namun lembut, terdengar hingga lorong-lorong sekitar. "Kita datang untuk memastikan keamanan, dan memberi kesempatan bagi mereka yang mau berubah." Hercules merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata itu. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada senjata yang mengarah padanya. Hanya wibawa dan keberanian seorang pemimpin yang mampu menenangkan situasi.
Ia menatap presiden itu, dan untuk pertama kalinya mulai merasakan bahwa ada jalan lain selain kekuasaan dan ketakutan. Presiden Prabowo kemudian memanggil beberapa pedagang kecil dan anak buah Hercules yang terlihat bingung. Ia berbicara dengan mereka, mendengar keluhan mereka secara langsung. Setiap kata yang ia ucapkan mengalir seperti pesan moral, bahwa hukum bukan alat untuk menakuti, tapi untuk melindungi, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hercules menyaksikan ini, hatinya mulai terguncang. Ia menyadari bahwa selama ini kekuasaannya dibangun di atas rasa takut, bukan rasa hormat. Dan kini, ada sosok yang mampu menenangkan orang banyak tanpa mengangkat senjata, yang membuat anak buahnya mulai mempertanyakan loyalitas dan tujuan mereka. Hercules menelan ludah, menyadari bahwa ini adalah momen di mana kerajaan gelapnya diuji tidak dengan pertempuran fisik, tetapi dengan wibawa dan kebijaksanaan. Presiden menatap Hercules langsung di mata. "Hercules," katanya pelan namun tegas, "tidak ada yang salah dengan masa lalu. Tapi setiap orang bisa berubah. Bahkan seorang penguasa yang dulunya menakutkan." Kata-kata itu seperti cermin bagi Hercules, memantulkan bayangan dirinya sendiri, kuat, ditakuti, tetapi rapuh secara moral. Ada tawaran, bukan ultimatum. Malam itu, ketika presiden meninggalkan pasar, Hercules berdiri di tengah lorong, memandang reruntuhan dan pedagang yang mulai kembali berjualan. Ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Kerajaan gelapnya mulai runtuh, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kehadiran seorang pemimpin yang mampu menyentuh hati manusia. Dan untuk pertama kalinya, Hercules merasa ada jalan menuju perubahan, jalan yang mungkin akan membawanya dari penguasa bayangan menjadi pelindung yang benar-benar dihormati. Fajar mulai menyingsing di atas Tanah Abang, cahaya matahari memantul di reruntuhan yang masih hangus akibat ledakan malam sebelumnya. Hercules berdiri di ujung pasar, dikelilingi anak buah setianya, menghadapi ketegangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kali ini bukan hanya soal mempertahankan kekuasaan, tetapi menghadapi sosok yang mampu menembus pertahanan hatinya, Presiden Prabowo. Anak buah Hercules menatap pemimpin mereka dengan cemas. Mereka tahu hari ini berbeda. Tak ada teriakan perintah, tak ada ancaman langsung dari pihak luar, hanya wibawa yang terasa menekan dari jarak jauh. Hercules menggenggam tangan anak buahnya, memberi sinyal untuk tetap tenang. Namun jantungnya berdetak cepat, menyadari bahwa pertarungan terakhir ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi pertarungan moral. Di tengah pasar, Presiden Prabowo muncul di bawah sinar matahari pagi. Ia menatap langsung ke arah Hercules, langkahnya mantap. Tidak ada pengawal di sekelilingnya, hanya kepercayaan diri dan ketenangan yang memaksa semua orang di pasar menunduk hormat. "Hercules," katanya, suaranya terdengar jelas, "ini adalah saat terakhir bagi kita untuk berbicara. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran." Hercules maju beberapa langkah, matanya menyala, siap menghadapi perintah atau ultimatum. Namun yang datang bukan ancaman, melainkan dialog yang menantang hati nurani. "Kamu telah membangun kerajaan dari ketakutan," ujar Presiden Prabowo, "tapi apakah ketakutan itu memberi kehidupan yang layak bagi orang-orang di sini? Atau hanya membutakanmu dari kemanusiaanmu sendiri?" Anak buah Hercules terdiam, sebagian mulai menurunkan senjata dan memandang pemimpin mereka dengan ragu. Hercules merasakan perasaan campur aduk, marah, takut, tetapi juga penasaran. Kata-kata presiden menembus lapisan ketangguhan yang selama ini ia bangun. Ia menyadari bahwa jika ia tetap bertahan dalam kekuasaan gelapnya, semua yang ia kuasai bisa hilang, dan bukan karena pihak luar menghancurkannya, tetapi karena hatinya sendiri yang mulai goyah. Pertarungan itu akhirnya dimulai, bukan dengan tinju atau senjata, tetapi dengan tatapan, kata-kata, dan keberanian moral. Hercules berusaha membela diri, menjelaskan alasannya membangun kerajaan, tapi setiap argumen Presiden Prabowo menjawab dengan wibawa dan logika yang tak terbantahkan. Pasar yang biasanya penuh kekacauan kini berubah menjadi arena psikologis, di mana setiap langkah, kata, dan ekspresi menentukan nasib. Setelah beberapa saat, Hercules berhenti, napasnya berat. Ia menunduk, merasakan perubahan dalam dirinya. Anak buahnya menatap bos mereka, menyadari bahwa pertarungan ini bukan tentang kekuatan fisik lagi, melainkan tentang siapa yang benar-benar layak memimpin. Hercules tahu ia kalah dalam pertarungan moral, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa lega yang aneh, lega karena ada harapan baru. Pertarungan terakhir itu berakhir di bawah sinar matahari pagi.
Hercules berdiri diam, matanya mengikuti langkah Presiden Prabowo yang meninggalkan pasar. Ia sadar bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Kerajaan gelapnya hancur, tetapi kesempatan untuk menjadi seseorang yang lebih baik kini terbuka. Dan dalam hatinya, Hercules mulai merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kemungkinan untuk berubah, bukan karena takut, tetapi karena hormat dan kesadaran. Hercules duduk di tepi lorong yang hancur, menatap reruntuhan kios dan debu yang berterbangan di udara pagi. Anak buahnya diam di belakang, memberi ruang bagi pemimpin mereka yang tengah merenung. Tubuhnya letih, napasnya tersengal, namun yang paling berat adalah beban di hatinya. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia bangun dari ketakutan tidak lagi membuatnya merasa kuat, malah, ia merasa kosong. Presiden Prabowo berjalan mendekat, tanpa pengawal, tanpa senjata, hanya membawa ketenangan yang menembus kekacauan pasar. Hercules menatapnya dengan campuran amarah dan rasa ingin tahu. "Kenapa Anda tidak menghancurkan saya, Pak?" tanya Hercules, suaranya rendah tapi tajam. Presiden tersenyum tipis, matanya tetap lembut namun tegas. "Karena aku bukan musuhmu, Hercules. Aku hanya ingin kau menemukan jalanmu sendiri." Hercules menggeleng, bingung. "Saya telah menguasai pasar ini. Saya yang memimpin semua orang. Saya kuat karena semua orang takut pada saya. Apa gunanya hidup tanpa ketakutan itu?" Presiden Prabowo duduk di hadapannya, menatap langsung ke mata Hercules. Kekuatan sejati bukan tentang menakuti orang, tapi tentang membuat mereka merasa aman. Dan orang yang hebat bukan hanya yang dikuasai orang lain, tapi yang mampu memimpin dengan kebaikan. Anak buah Hercules mengamati dari belakang, tercengang. Selama ini, mereka selalu percaya bahwa ketakutan adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti bos mereka. Namun kini, melihat interaksi ini, mereka mulai mempertanyakan segala sesuatu yang mereka pelajari, segala loyalitas yang mereka ikuti. Pasar yang tadinya menakutkan kini menjadi saksi transformasi hati yang perlahan dimulai. Hercules menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Apakah mungkin saya bisa berubah? Saya takut jika saya mencoba, semua yang saya bangun akan hilang." Presiden Prabowo menepuk bahunya, memberikan kekuatan dengan kata-kata sederhana namun mendalam. "Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tidak ada yang hilang jika kau memilih menjadi lebih baik. Bahkan kerajaanmu bisa menjadi sesuatu yang melindungi, bukan menakut-nakuti." Dialog itu berlangsung beberapa menit, namun terasa seperti waktu yang melambung lama. Hercules mulai memahami makna wibawa sejati, bukan dengan paksaan, tetapi melalui keadilan dan kepedulian. Ia merasakan beban ketakutan yang selama ini ia sebarkan perlahan sirna, digantikan oleh kesadaran baru yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Di tengah pasar yang masih porak-poranda, Hercules berdiri perlahan. Ia menatap anak buahnya, melihat wajah-wajah yang menunggu arahan. Kali ini, bukan dengan perintah keras, bukan dengan ancaman, tetapi dengan niat tulus untuk melindungi. Ia merasakan rasa hormat yang berbeda, rasa hormat yang lahir dari pilihan, bukan ketakutan. Presiden Prabowo tersenyum dan berdiri, memberi isyarat bahwa waktunya untuk pergi telah tiba. Hercules menghela napas panjang, untuk pertama kalinya merasa ringan. Dialog itu telah mengubah segalanya, kerajaan gelap yang dibangun dengan ketakutan mulai runtuh, digantikan oleh kemungkinan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar dihormati. Dan dari reruntuhan pasar, Hercules mulai menapaki jalan menuju perubahan yang sejati. Tanah Abang pagi itu terasa berbeda. Lorong-lorong yang biasanya dijaga ketat oleh anak buah Hercules kini kosong dari intimidasi. Pedagang kecil mulai membuka kios dengan ragu, melihat sekeliling apakah ancaman masih mengintai. Bayangan kerajaan gelap yang selama ini menakutkan perlahan memudar, meninggalkan udara yang lebih ringan dan harapan baru bagi warga pasar. Hercules berdiri di tengah pasar, matanya menatap kosong reruntuhan dan lorong-lorong yang kini terbuka. Ia tahu ini adalah titik balik. Kerajaan yang dibangunnya dari ketakutan mulai runtuh, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kesadaran moral yang diterimanya. Anak buahnya yang setia menatap pemimpin mereka dengan campuran kebingungan dan kelegaan, menunggu arahan baru. Beberapa anak buah Hercules mulai menurunkan senjata mereka, simbolik melepaskan kekuasaan gelap yang selama ini mereka jaga. Hercules sendiri berjalan di lorong, menemui pedagang satu persatu, meminta maaf atas ketakutan yang ia sebarkan. Ada yang menangis,
Ada yang tersenyum canggung, namun semuanya merasakan perubahan besar yang terjadi dalam diri penguasa mereka. Di sisi lain pasar, tim intelijen yang selama ini memantau dari jauh, mengangguk puas. Strategi yang diterapkan Presiden Prabowo membuahkan hasil. Kerajaan gelap mulai dibubarkan tanpa kekerasan berlebihan, melalui kombinasi pengawasan, tekanan psikologis, dan pendekatan moral yang cermat. Tanah Abang yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini mulai bergerak menuju suasana normal yang lebih aman. Hercules memanggil anak buahnya, berbicara dengan suara yang kini lebih lembut. Mulai hari ini, kita tidak lagi menakuti, tapi melindungi. Pasar ini milik semua orang, bukan hanya milik satu orang. Kata-kata itu menggema di lorong-lorong, diterima dengan kelegaan dan rasa penasaran. Beberapa anak buah mulai menyadari bahwa loyalitas bisa dibangun dari rasa hormat, bukan ketakutan. Pedagang kecil mulai mengembalikan aktivitas normal mereka, namun kali ini dengan mata yang lebih percaya diri. Mereka tahu ada seseorang di pasar yang kini akan melindungi mereka, bukan menindas. Hercules berdiri di sudut pasar, menyadari bahwa kejatuhan kerajaannya bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kesempatan untuk membangun kembali dengan cara yang benar. Presiden Prabowo kembali meninjau pasar dari jarak aman, mengamati perubahan yang terjadi. Ia tersenyum, mengetahui bahwa strategi moral dan pengawasan berhasil memulihkan Tanah Abang. Hercules tidak dihancurkan, namun diberi jalan untuk berubah. Itulah bukti bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan dapat berubah menjadi kekuatan yang melindungi, jika hati seorang pemimpin dibimbing dengan benar. Di tengah keramaian yang mulai kembali hidup, Hercules menatap langit pagi yang cerah. Ia merasakan kelegaan dan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Kerajaan gelapnya runtuh, tetapi bukan sia-sia. Dari reruntuhan itu, lahirlah kesempatan untuk memimpin dengan cara baru, menjadi pelindung yang dihormati, bukan penguasa yang ditakuti. Dan bagi Tanah Abang, itu adalah awal dari era baru yang lebih adil dan aman. Setelah kejatuhan kerajaannya, Hercules dibawa ke sebuah pusat rehabilitasi khusus yang dirancang untuk membimbing mantan penguasa gelap seperti dirinya. Tempat itu jauh dari sorotan media, namun penuh dengan aktivitas dan disiplin yang menuntut Hercules untuk menghadapi dirinya sendiri. Disinilah perjalanan transformasinya benar-benar dimulai. Hari-hari pertama terasa berat. Hercules, yang terbiasa menakut-nakuti dan mengendalikan segalanya, harus belajar untuk mendengar, menghargai, dan menyesuaikan diri. Setiap latihan dimulai dengan refleksi diri, ia menulis kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, membaca kembali konsekuensi dari tindakannya, dan berdiskusi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan menakuti. Instruktur pertama yang menemui Hercules adalah seorang mantan pemimpin komunitas yang juga pernah menyalahgunakan kekuasaan. Hercules, katanya dengan suara lembut namun tegas, kamu harus belajar melihat orang lain sebagai manusia, bukan pion dalam kerajaanmu. Kesadaran itu lebih kuat daripada kekuasaan. Kata-kata itu menembus lapisan keras dalam diri Hercules, membuatnya merenung lebih dalam daripada sebelumnya. Latihan fisik tetap ada, tetapi lebih diarahkan untuk disiplin, ketahanan, dan kerja sama. Hercules yang dulu mengandalkan intimidasi kini harus belajar bekerja dalam tim, memimpin tanpa memerintah dengan keras. Setiap kegagalan dalam latihan fisik menjadi cermin bagi kelemahan emosional dan moralnya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya di otot, tapi di hati dan pikiran. Di sela-sela latihan, Hercules mulai berdialog dengan fasilitator dan mantan preman lain yang juga menjalani rehabilitasi. Mereka berbagi pengalaman, rasa takut, dan kesalahan masa lalu. Hercules mendengar cerita yang mirip dengan dirinya sendiri dan menyadari bahwa jalan perubahan itu mungkin, meski berat. Persahabatan dan saling mendukung mulai terbentuk, memberi rasa aman yang selama ini tak pernah ia rasakan. Presiden Prabowo sesekali mengunjungi, bukan untuk mengawasi, tetapi untuk memberi arahan moral. Hercules, kata Presiden, proses ini bukan hanya soal menghentikan kekuasaan lama, tapi membangun karakter baru. Kamu punya kesempatan untuk menjadi contoh bagi orang lain. Jangan sia-siakan. Kehadiran Presiden menjadi motivasi bagi Hercules, menegaskan bahwa perubahan nyata bisa terjadi jika hati dan niat. Benar, beberapa minggu berlalu, dan Hercules mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia lebih sabar, lebih mendengar, dan mulai memahami bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk melindungi, bukan menakuti.
Anak buah yang dulu setia karena takut kini melihat pemimpin yang berbeda, pemimpin yang bisa dihormati karena kebaikan, bukan intimidasi. Rehabilitasi itu membentuknya menjadi manusia baru, dengan niat tulus untuk memperbaiki kesalahan. Di akhir sesi harian, Hercules duduk di balkon pusat rehabilitasi, menatap langit senja. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya ringan, pikirannya jernih, dan rasa takut yang dulu menghantuinya kini digantikan oleh tekad untuk menjadi lebih baik. Rehabilitasi ini bukan sekadar pemulihan fisik atau hukum, tetapi transformasi sejati dari penguasa gelap menjadi pelindung yang layak dihormati. Setelah rehabilitasi, Hercules mulai menapaki jalannya sebagai orang baru. Namun, perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Bayangan masa lalu, rasa bersalah, dan ketakutan anak buah lama yang masih menaruh curiga, menjadi penghalang dalam usahanya menjadi pribadi yang baik. Hercules menyadari bahwa perubahan bukan hanya soal niat, tapi juga tindakan nyata setiap hari. Hari-hari pertama ia kembali ke masyarakat terasa menegangkan. Pedagang dan warga pasar masih menatapnya dengan campuran ketakutan dan skeptisisme. Beberapa bahkan menolak berinteraksi, mengingat kembali dominasi dan intimidasi yang ia lakukan. Hercules tahu, untuk mendapatkan kepercayaan, ia harus membuktikan diri bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang konsisten. Ia mulai membantu pedagang kecil membersihkan kios, memastikan keamanan pasar, dan menengahi perselisihan tanpa menggunakan kekerasan. Setiap senyum dan ucapan terima kasih dari warga memberi Hercules energi baru. Ia menyadari bahwa kepemimpinan yang baik bukan tentang menakuti, tetapi melindungi dan membimbing. Perlahan, rasa hormat mulai muncul, bukan karena takut, tapi karena ia menunjukkan niat tulus. Di sisi lain, Presiden Prabowo tetap mengawasi proses ini dari dekat. Ia memberikan tugas-tugas yang menantang Hercules untuk menguji karakter barunya, sekaligus mengintegrasikannya ke dalam tim yang lebih besar. Hercules, kata Presiden, ini bukan sekadar pembuktian bagi orang lain, tapi juga pembuktian bagi dirimu sendiri. Keberanian terbesar adalah mengubah diri dan tetap konsisten. Kata-kata itu menjadi pegangan Hercules. Setiap tantangan baru membuat Hercules belajar lebih banyak tentang kesabaran, empati, dan tanggung jawab. Anak buah lamanya yang dulu setia karena takut mulai melihat sisi baru pemimpin mereka. Beberapa bahkan bergabung dalam usahanya untuk membantu masyarakat, mengikuti jejak perubahan yang kini menjadi contoh nyata. Hercules mulai merasakan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang lahir dari niat baik, bukan ketakutan. Namun tidak semua mudah. Godaan masa lalu kadang muncul, terutama ketika Hercules dihadapkan pada situasi yang menguji kesabarannya. Beberapa mantan preman mencoba memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, mengingatkan Hercules pada era lamanya. Tapi kini, dengan prinsip baru dan bimbingan Presiden Prabowo, ia mampu menolak, menegakkan aturan, dan tetap menjadi contoh moral bagi mereka yang mengikutinya. Perjuangan Hercules menjadi orang baik juga mencakup introspeksi diri yang mendalam. Ia menulis catatan harian, merefleksikan setiap keputusan, dan merenungkan bagaimana tindakannya memengaruhi orang lain. Proses ini membantunya memahami makna kepemimpinan sejati, bahwa pengaruh terbesar adalah melalui teladan dan bukan ketakutan, dan bahwa perubahan diri adalah perjalanan yang tak pernah berhenti. Seiring waktu, pasar mulai berubah. Tanah Abang yang dulunya diwarnai bayangan kekuasaan gelap, kini menjadi simbol harapan dan keamanan. Hercules, yang dahulu menjadi simbol ketakutan, kini menjadi pelindung yang dihormati. Perjuangan menjadi orang baik tidaklah instan, tapi setiap langkahnya membuktikan bahwa manusia bisa berubah jika diberikan kesempatan, bimbingan, dan tekad yang tulus. Hercules kini resmi menjadi bagian dari tim Presiden Prabowo. Setelah melalui rehabilitasi dan perjuangan panjang untuk menjadi pribadi yang baik, ia menghadapi tantangan baru, mengabdikan diri bukan sebagai penguasa pasar, tetapi sebagai pelindung dan pembimbing masyarakat. Hari pertama pengabdian barunya terasa aneh, tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, hanya rasa tanggung jawab yang baru dan berat. Presiden Prabowo menatap Hercules dengan penuh keyakinan. Hercules, peranmu sekarang bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi dan membimbing. Gunakan pengalamanmu, pelajari orang-orang, dan jadilah contoh nyata bahwa setiap orang bisa berubah. Kata-kata itu menyalakan api semangat dalam diri Hercules, memberinya tujuan baru yang lebih tinggi daripada sekadar kekuasaan.
Tugas pertama Hercules adalah membantu mengatur keamanan pasar dan memastikan pedagang kecil merasa aman untuk berjualan. Ia bekerja berdampingan dengan tim keamanan resmi, memimpin patroli dan menengahi konflik kecil yang muncul. Anak buah lamanya, yang dulu setia karena takut, kini melihat pemimpin mereka memimpin dengan cara yang berbeda, dengan ketegasan yang adil, bukan intimidasi. Seiring hari berlalu, Hercules juga mulai memberi pelatihan kepada mantan preman lain yang ingin berubah. Ia mengajarkan disiplin, etika, dan cara membantu masyarakat. Setiap anak buah yang berhasil merasakan perubahan Hercules menjadi bukti nyata bahwa seseorang yang pernah tersesat bisa menemukan jalannya kembali. Pengabdian ini bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga misi moral yang menantang hatinya setiap hari. Presiden Prabowo kadang meninjau langsung, memberikan arahan dan evaluasi. Ia memberi Hercules proyek-proyek kecil, seperti mengatur distribusi bantuan sosial, menengahi konflik sosial, dan memimpin kegiatan masyarakat. Hercules menyadari bahwa tanggung jawab ini jauh lebih sulit daripada menguasai pasar dengan ketakutan. Ia harus menaklukkan ego, kesabaran, dan moralitasnya sendiri. Anak buah lamanya mulai menyesuaikan diri dengan cara baru Hercules. Beberapa yang awalnya skeptis kini mulai menghormatinya bukan karena takut, tetapi karena ia menunjukkan ketulusan dan konsistensi. Pasar yang dulu penuh bayangan gelap kini menjadi lingkungan yang lebih aman, produktif, dan damai. Hercules merasakan kepuasan yang berbeda, lebih dalam daripada kekuasaan atau intimidasi yang pernah ia nikmati. Tantangan terbesar muncul ketika Hercules harus menengahi perselisihan antara pedagang yang saling bersaing. Ia tidak bisa menggunakan ketakutan atau ancaman untuk memaksa keduanya menurut, melainkan harus menemukan solusi adil melalui diplomasi, empati, dan logika. Setiap keberhasilan dalam menyelesaikan masalah itu memperkuat rasa percaya dirinya, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadapnya. Di akhir hari, Hercules berdiri di tengah pasar, menatap orang-orang yang kini melihatnya sebagai pelindung dan bukan penguasa. Ia merasakan kelegaan dan kebanggaan yang berbeda, bukan karena ditakuti, tetapi karena dihormati. Pengabdian baru ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati yang menegaskan bahwa perubahan sejati mungkin terjadi jika seseorang mau berjuang, belajar, dan menempatkan kebaikan di atas segalanya. Hercules berdiri di halaman istana bersama Presiden Prabowo dan beberapa anggota tim kepercayaan. Matahari pagi menyinari wajahnya, menciptakan bayangan yang tegas namun damai. Ini adalah momen yang menandai babak baru dalam hidupnya, bukan lagi sebagai penguasa gelap Tanah Abang, tetapi sebagai pelindung yang bersumpah setia pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Presiden Prabowo menatap Hercules dengan serius namun lembut. Hercules, perjalananmu panjang, penuh kesalahan, namun juga pembelajaran. Hari ini, kau tidak hanya menjadi bagian dari tim, tetapi juga berjanji pada diri sendiri dan rakyat bahwa kau akan memimpin dengan hati, bukan ketakutan. Hercules menunduk, menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini diembannya. Anak buah lama Hercules hadir, beberapa dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyadari perubahan drastis pemimpin mereka. Dari sosok yang menakuti menjadi teladan yang dihormati, Hercules kini berdiri di hadapan mereka bukan sebagai raja gelap, tetapi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan tulus. Suasana hening, penuh rasa hormat dan kagum. Presiden menyerahkan sebuah dokumen simbolik, yang berisi sumpah setia Hercules untuk mendukung kebaikan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Hercules mengambilnya dengan tangan tegap, napasnya berat, dan hati penuh kesadaran. Ia membaca sumpah itu dengan lantang. Beberapa bulan setelah Hercules bersumpah setia, Tanah Abang berubah menjadi pasar yang berbeda. Lorong-lorong yang dulunya gelap dan penuh ketakutan kini ramai dengan aktivitas pedagang dan pembeli. Suara tawa dan interaksi ramah menggantikan bisik-bisik penuh kekhawatiran. Hercules berjalan di tengah pasar, melihat perubahan yang luar biasa, bukti nyata bahwa kepemimpinannya kini berdampak positif bagi semua. Anak buahnya, yang dulu hanya mengikuti karena takut, kini bekerja dengan semangat dan kebanggaan. Mereka membantu pedagang kecil, menengahi perselisihan, dan menjaga keamanan tanpa intimidasi. Hercules tersenyum melihat transformasi ini, rasa hormat yang mereka tunjukkan lahir dari pengakuan atas ketulusan dan perubahan sang pemimpin, bukan dari ancaman atau kekuasaan gelap. Pedagang kecil yang dulunya selalu was-was kini mulai berbagi cerita tentang Hercules dan timnya. Mereka merasa aman, didengar, dan dihargai.
Pasar yang pernah dikenal sebagai kerajaan preman, kini menjadi simbol keamanan, solidaritas, dan kesempatan bagi setiap orang untuk berkembang. Hercules menyadari bahwa pengaruh positifnya mulai menyebar, bukan karena takut, tetapi karena teladan nyata yang ia tunjukkan setiap hari. Presiden Prabowo sesekali meninjau pasar, mengamati perkembangan dan memberi arahan halus. Ia memuji Hercules atas dedikasi dan perubahan yang konsisten. "Lihat, Hercules," katanya, "apa yang dulunya gelap kini bersinar karena ketulusan dan tekadmu. Inilah kekuatan sejati seorang pemimpin, mampu membangun, melindungi, dan memberi harapan." Kata-kata itu menjadi semangat tambahan bagi Hercules untuk terus memimpin dengan hati. Masyarakat mulai mengenal Hercules bukan sebagai penguasa gelap, tapi sebagai pelindung dan pembimbing. Anak-anak bermain di lorong-lorong yang dulu menakutkan, pedagang melayani pembeli dengan senyum, dan ketegangan yang lama menghantui pasar perlahan menghilang. Tanah Abang kini bukan sekadar pasar, tetapi simbol transformasi dan peluang, tempat di mana ketulusan dan kepedulian mampu mengalahkan ketakutan dan kekuasaan gelap. Hercules juga memimpin program-program sosial kecil, mulai dari pelatihan kerja bagi remaja hingga keamanan sukarela bagi pedagang. Setiap kegiatan memperkuat ikatan antara masyarakat dan mantan penguasa gelap yang kini menjadi pelindung mereka. Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan perubahan Hercules, tetapi juga memberikan inspirasi bagi mereka yang ingin memperbaiki diri dan komunitasnya. Di malam hari, Hercules berdiri di atap gedung pasar, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Pasar yang dulunya dipenuhi bayangan kini bersinar dengan cahaya harapan. Ia merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bukan karena kekuasaan, tetapi karena mampu mengubah ketakutan menjadi keamanan, intimidasi menjadi teladan, dan kerusuhan menjadi keharmonisan. Tanah Abang bersinar bukan hanya karena cahaya lampu atau aktivitas pasar, tetapi karena transformasi hati dan karakter manusia di dalamnya. Hercules, yang dulunya penguasa gelap, kini menjadi simbol perubahan nyata. Pasar itu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, melainkan oleh kepedulian, hormat, dan kepercayaan, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa bahkan jiwa yang tersesat sekalipun bisa menemukan jalan menuju kebaikan. Tanah Abang kini benar-benar berbeda. Lorong-lorong yang dulu dikuasai bayangan kini penuh dengan kehidupan, tawa, dan kesibukan yang sehat. Pedagang kecil dan pembeli berjalan dengan tenang, tanpa rasa takut. Hercules, yang dulunya dikenal sebagai penguasa gelap, kini menjadi simbol perlindungan dan perubahan. Legenda gelapnya telah digantikan oleh kisah keberanian moral dan transformasi diri. Anak buahnya yang dulu hanya setia karena takut, kini mengikuti dengan sukarela, melindungi pasar, membantu pedagang, dan menjadi teladan bagi generasi muda. Mereka melihat bahwa kekuatan sejati bukanlah ketakutan, tapi pengabdian yang tulus. Hercules berjalan di tengah pasar, menatap wajah-wajah yang tersenyum, menyadari bahwa pengaruhnya kini bukan untuk menakuti, tetapi untuk menginspirasi. Presiden Prabowo, yang terus mengamati dari dekat, tersenyum melihat perubahan yang terjadi. Ia tahu bahwa strategi yang dilakukannya bukan hanya menghancurkan kerajaan gelap, tetapi membimbing seorang pemimpin yang tersesat menuju jalannya. Hercules bukan lagi ancaman, melainkan aset berharga, bukti bahwa setiap orang bisa berubah jika dibimbing dengan tepat. Hercules mulai terlibat dalam program-program sosial yang lebih besar. Ia mengadakan pelatihan untuk pemuda, membantu pedagang mengembangkan usaha mereka, dan memastikan keamanan pasar tetap terjaga. Setiap tindakan kecilnya memperkuat legenda baru yang mulai terbentuk, bahwa perubahan dan kebaikan dapat muncul bahkan dari jiwa yang pernah tersesat. Masyarakat mulai menyebutnya, pelindung Tanah Abang. Anak-anak mendengar cerita tentang masa lalunya, tetapi juga tentang bagaimana ia berubah dan mengabdikan diri. Legenda ini bukan tentang kekuasaan atau ketakutan, tetapi tentang harapan, pengampunan, dan kekuatan untuk memperbaiki diri. Setiap cerita yang diceritakan menanamkan nilai moral bagi generasi berikutnya. Di malam hari, Hercules berdiri di atap pasar, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Perjalanan panjang dari penguasa gelap hingga menjadi pelindung membentuknya menjadi sosok yang kuat, tetapi tidak menakutkan, tegas, tetapi penuh empati, dan dihormati, bukan karena ketakutan, tetapi karena kebaikan. Legenda baru ini menyebar ke seluruh Jakarta. Tanah Abang yang dulunya dikenal sebagai sarang preman, kini menjadi simbol transformasi, keamanan, dan kesempatan.
Hercules telah membuktikan bahwa manusia bisa berubah, bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa kepemimpinan yang baik lahir dari niat tulus, bukan intimidasi. Seiring waktu, Tanah Abang bersinar sebagai pasar yang aman dan makmur, dihuni oleh pedagang dan warga yang percaya bahwa perubahan itu mungkin. Hercules, anak buah Presiden Prabowo yang dulu ditakuti, kini menjadi legenda baru, bukan sebagai penguasa gelap, tetapi sebagai pelindung, pembimbing, dan inspirasi bagi semua. Kisahnya mengajarkan satu pesan abadi, setiap jiwa bisa menemukan jalan menuju kebaikan, jika ada keberanian, kesadaran, dan kesempatan untuk berubah.